Hati-hati dengan kata-kata kita. Kalau emosi yang kita sandingkan atau kita beri kata-kata tadi itu negatif, maka akan membangun pondasi yang negatif. Ketemu lagi dengan Rudi Cahyo di sini di Jalan Penuh Makna, tentu saja masih di New Rudi Cahyo TV. Kali ini kita akan membahas tentang misuh. Tahu ya misuh ya, memaki atau. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong misuh itu nggak selalu memaki-maki ya, tapi karena ada banyak versi visuan. Misalnya kalau sekarangnya lagi ngetren itu mending anjing gitu ya. Dan tidak selalu memaki memang, karena itu sudah menjadi style komunikasi. Jadi miso dengan anjing gitu misalnya, atau mungkin kalau di Jawa Timur, terutama di Surabaya dengan jancuknya yang sangat khas gitu ya, cok gilo cok, dan seterusnya. Dan ini yang agak berbeda kemudian antara keduanya ya, untuk apa tujuan kita melakukan visuan itu jadi berbeda. Apakah itu tadi untuk memberikan penekanan, kalau kata orang kadang seperti fucking atau seperti jancuk cok itu misalnya, atau anjing gitu misalnya, itu untuk memberikan penekanan pada sesuatu. Tapi ada juga yang memang pertujuannya untuk memaki-maki. Maka dari itu kenapa sih kok mesuk itu ditabukan, atau ditabukan itu artinya ada larangan atau sebaiknya jangan dilakukan. Kenapa ada kata sebaiknya? Ya karena ada dua versi tadi. Ada yang memang sebagai bagian dari style komunikasi, tapi ada juga yang itu ditujukan untuk memaki. Nah, kenapa kok dilarang? Karena ya itu tadi, awal mula adanya itu ya memang itu dalam bentuk memaki sesuatu gitu ya. Memaki sesuatu entah karena kekaguman dan seterusnya, itu artinya ditekankan itu hancur ganteng kira itu misalnya. Itu artinya menekankan situasi atau kondisi itu. Jadi kenapa kok dilarang atau banyak orang yang mentabukan, melarang itu, karena bukan soal penekanan itu ya, tapi yang di versi yang keduanya tadi yang ditujukan untuk memaki, di versi yang lain ya. Jadi bukan di versi yang ditujukan untuk membuat penekanan dalam konteks tertentu di komunikasi itu, tapi ditujukan untuk memaki-maki. Nah, itu yang bikin banyak orang melarangnya gitu. Karena apa? Karena memang gini, secara psikologis ketika kita memaki sesuatu atau situasi tertentu, terus kemudian kita keluar makian gitu ya. Misalnya, waduh jancuk telat, aduh jancuk dihukum, aduh anjing jatuh, aduh anjing basah gitu misalnya. Aduh anjing. Jadi kita memberikan jadi fungsinya sebenarnya sama, juga memberikan penekanan, tapi penekanan itu pada sesuatu yang negatif. Jadi kayak misalnya anjing jatuh gitu misalnya, karena barangnya jatuh gitu ya. Jadi ada penekanan di situ. Nah, penekanan di sini kan kepada sesuatu yang negatif. Artinya ada situasi yang dimaknai negatif. Anjing pecah, anjing putus, anjing dan seterusnya. Atau jancuk gak kesandung, aduh jancuk jatuh. Nah, itu kemudian penekanannya pada makna yang negatif, pada dirinya dia, pada hatinya dia, pada emosinya dia, pada pikirannya dia. Makanya itu kenapa dilarang. Karena apa? Karena kalau penekanan pada sesuatu yang negatif ini, atau yang biasanya disebut orang dengan makian tadi, memaki-maki sebuah situasi atau sebuah keadaan, maka itu akan membuat kita terbawa pada vibe negatifnya, atau ada istilahnya ada spiral menurun atau spiral negatifnya. Semakin lama akan menjadi personality, akan menjadi kepribadian kita. Kebiasaan menggerutu, memaki, itu akan menjadi bagian dari diri kita. Dan setiap satu kali makian, kondisi emosi kita akan negatif. Ya, mungkin ada perasaan marah, sedih, kondisi emosi-emosi yang seperti itu. Nah, kalau ini jadi kebiasaan, maka lama-lama kehidupan kita itu defaultnya itu jadi default negatif. Artinya ini terakumulasi dan dikumpulkan. Perasaan-perasaan negatif ini terakumulasi dan dikumpulkan. Kalau sudah terakumulasi dan menjelaga atau
istilahnya ngeflek gitu ya di bawah. Jadi di pondasi ada di bawahnya mengendap. Karena mengendap dia kan ada di bawah menjadi dasar itu. Nah, apapun kemudian kejadian yang dibangun di atas pondasi itu, maka akan dipersepsikan, diartikan, dimaknai sebagai sesuatu yang negatif karena pondasinya sudah negatif. Pondasinya itu sudah keluhan, kemarahan gitu. Sehingga apapun yang terjadi itu akan menjadi negatif. Artinya begini, bisa yang paling ekstrim, yang paling kondisi yang tidak ideal, yang paling tidak menguntungkan buat kita, sepositif apapun kejadian yang menimpa kita, itu kita langsung memaknainya sebagai sesuatu yang negatif karena yang digunakan untuk memaknai itu adalah pondasi yang negatif tadi. Jadi ada apa? Misalnya dikasih orang, wah ini wah, kelihatannya kalau sini tuh orang yang butuh dikasih, sementara orang-orang yang lain mampu mengasih. Jadi langsung dilihat dari frame negatifnya itu karena pondasinya tadi sudah dibangun dengan pondasi yang negatif. Jadi kalau kebiasaan kita mengeluarkan pisauan tadi untuk tujuan memaki, untuk tujuan membuat penekanan pada sesuatu yang negatif, maka itu lama-lama akan jadi kebiasaan, dan kalau sudah jadi kebiasaan maka akan terakumulasi, teresidu di bawahnya jadi pondasi, mengeras sudah di bawah gitu ya. Sehingga ketika sesuatu yang dibangun di atasnya bisa jadi negatif. Nah, kejadian yang paling ekstrim jadi negatif itu kayak tadi. Sepositif ataupun jadi negatif. Nah, kemungkinan keduanya, kejadian di sekitar kita atau yang menimpa kita itu kan bisa positif, bisa negatif. Nah, ketika pondasinya itu sudah terlanjur negatif, maka kalaupun kita dapat rezeki, dapat keuntungan, dapat sesuatu yang positif, dapat sesuatu yang menyenangkan, itu kita cenderung mengabaikannya, cenderung melupakannya. Kenapa? Karena pondasinya nggak cocok tuh untuk dibangun sesuatu yang positif, karena pondasinya sudah negatif. Nggak cocok dibangun di atasnya. Gitu ya, sehingga itu gampang terlupakan. Tapi begitu ada sesuatu yang negatif sekecil apapun, misalnya sekedar bersin itu, padahal bersin itu bisa juga orang memaknai sebagai restrukturisasi molekul-molekul di tubuh ya, bukan cuma sekedar mengeluarkan benda asing dari hidung, tapi tubuh kita itu mengatur ulang ketika ada goncangan dengan bersin itu, reorganisasi tubuh kita itu. Nah, untuk orang yang memaknainya secara positif karena mungkin pondasinya positif, nah, itu akan bisa melihat seperti itu. Tapi kalau yang pondasinya itu sudah negatif, bersin itu sudah melihat bahwa itu penyakit flu, pilek lah, atau mungkin pada waktu itu sedang beraktivitas dan kemudian karena bersin merasa aktivitasnya terganggu. Melihatnya dari sisi itu. Karena apa? Karena pondasi yang dibangun negatif. Nah, begitu juga sebenarnya kalau kita mau langsung ngomong kebalikannya ya, meskipun ini bisa jadi video tersendiri juga ya. Kalau kita terbiasa dengan kata-kata yang ketika ada kejadian luar biasa, kejadian yang menyentuh, yang emosional, kemudian kita alhamdulillah, masya Allah, syukurlah gitu ya, atau puji Tuhan dan seterusnya, memaknai itu sebagai sesuatu yang positif, atau kata-kata kita juga terbiasa positif, maka vibe-nya jadi positif, terus kemudian personality yang dibangun juga jadi positif. Jadi kebalikannya kalau ini, pondasinya yang dibangun itu pondasi positif. Jadi efeknya apa? Efeknya sebaliknya. Kalau terjadi sesuatu yang negatif, cari apa yang positifnya atau maknanya apa gitu ya. Karena pondasinya sudah positif, cocok dengan pencarian. Tapi kalau terjadi sesuatu yang netral, memaknainya positif. Kalau terjadi sesuatu yang negatif, dia akan cari positifnya. Nah, itu kebalikannya dari yang pondasi negatif tadi. Ini ada pondasi positif dan pondasi negatif. Apa yang membangun pondasi positif dan negatif? Kata-kata kita yang mengiringi sebuah kejadian. Ya, semakin emosional sebuah kejadian itu, dan kemudian kata-kata yang kita gunakan untuk mengiringinya adalah kata-kata makian ya, apapun itu ya sebenarnya. Misuh tapi untuk menekankan sesuatu yang negatif gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi, misuh untuk menekankan sesuatu yang negatif, bukan yang tadi misalnya untuk membuat penekanan pada kekaguman, jancuk wayu nerek misalnya, bukan yang itu. Nah, jadi yang digunakan untuk memaknai sesuatu secara negatifnya. Nah, itu
apapun bentuk pisuannya, apapun bentuk makiannya, apapun bentuk gerutuannya, apapun bentuk keluhannya. Tetapi kalau itu intensif digunakan untuk memanai sesuatu dengan cara yang negatif, maka lama-lama akan menjadi pondasi yang negatif. Pondasi yang negatif akan sulit atau tidak cocok dibangun sesuatu yang positif di atasnya. Kalaupun ada sesuatu yang positif datang, maka dia akan melihatnya secara negatif atau mencari sisi negatifnya. Itu. Maka hati-hati dengan makian, hati-hati dengan pisuan. Apakah kita menggunakannya untuk menekankan sesuatu yang positif atau menekankan sesuatu yang negatif. Dan kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, lebih banyak mana, lebih cenderung mana, selain kita menanyakan kepada diri kita secara personal, tapi kita juga bisa melihat dari budaya kita di sekeliling kita, lebih banyak yang digunakan untuk apa gitu. Tapi kalau sekarang sudah menjadi style komunikasi, sepertinya arahnya bisa cenderung ke netral, bisa menyatakan kekaguman, atau bisa juga ke arah negatif sebagai keluhan itu tadi. Nah itu, sehingga ini di video ini saya tidak sedang mengatakan boleh dan tidak boleh, saya tidak sedang melarang untuk membuat penekanan dengan kata-kata pisuan tadi. Tapi yang saya tekankan di sini adalah soal melihat kembali untuk apa kita melakukan itu. Apa yang kita maknai dengan kata-kata itu, misal kita bilang jancuk, bilang anjing, bilang apapun itu, apa yang kita maknai dengan kata-kata itu. Kalau yang kita maknai adalah sesuatu yang negatif, maka akan membangun pondasi yang negatif. Begitu juga sebaliknya. Maka teman-teman, hati-hati dengan kata-kata kita. Kalau emosi yang kita sandingkan atau kita beri kata-kata tadi itu negatif, maka akan membangun pondasi yang negatif. Demikian kira-kira jalan penuh makna. Saya Rudi Cahyo. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Ketemu lagi di jalan penuh makna yang akan datang. Masih selalu di New Rudi Cahyo TV. Bye.